Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Faisal Hibatullah dari kelas 19A6 Prodi Didik Karya Medis, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sistem urinaria. Sistem urinaria adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Sistem urin tersusun atas ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Berfungsi membantu terciptanya homeostasis dan pengeluaran sisa-sisa metabolisme. Ginjal selain berfungsi sebagai alat ekskresi, juga berperan menghasilkan hormon seperti renin-angiotensin, eritropoietin, dan mengubah provitamin D menjadi bentuk aktif. Ginjal berbentuk seperti buah kacang buncis. Pada beberapa spesies hewan mamalia, paling luar diselimuti oleh jaringan ikat tipis yang disebut kapsula renalis. Bagian ginjal yang membentuk cekungan disebut hilum. Pada hilum terdapat bundel saraf, arteri, renalis, vena renalis, dan ureter. Ginjal merupakan organ penting dalam tubuh manusia. Berbagai fungsi dilakukan organ ini, seperti menyaring darah, membuang limbah dan racun dari tubuh, serta membantu mengeluarkannya sebagai urin. Tak hanya itu saja, ginjal juga bertanggung jawab menjaga keseimbangan cairan secara keseluruhan dalam tubuh. Selanjutnya, terletak di bagian dalam tubuh. Banyak orang tidak menyadari ginjalnya bermasalah, padahal beragam tanda akan munculnya dari mereka yang mengalami penyakit ginjal. Menurut penelitian, lebih dari 26 juta orang dewasa di Amerika Serikat hidup dengan penyakit ginjal. National Kidney Foundation pun mengakui dari sekian banyak orang dengan penyakit ginjal, hanya 10% yang menyadarinya mengingat ginjal tersebut. Yang sangat penting, maka penting bagi kita semua untuk menjaga kesehatan ginjal. Selanjutnya, 8 fungsi ginjal yang penting bagi tubuh. Yang pertama, menyaring dan membersihkan darah. Maksudnya, ginjal memiliki peran penting dalam membuang racun-racun tersebut. Jika tidak dikeluarkan akan sangat berbahaya sekali bagi tubuh. Nefron merupakan salah satu bagian organ ginjal yang menjalankan fungsi ini. Ginjal menyaring kurang lebih 200 liter darah dan 2 liter zat sisa serta air dalam setiap harinya. Yang kedua, penghasil hormon. Ginjal juga berfungsi menghasilkan hormon. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon eritropoietin atau singkatannya dengan EPO, yang memiliki fungsi sebagai perangsang dalam meningkatkan laju pembentukan sel darah merah oleh sumsum tulang. Yang ketiga, menjaga keseimbangan air. Ginjal memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan air di dalam tubuh. Jika ginjal tidak bisa bekerja dengan baik, maka sudah bisa dipastikan tubuh akan mengalami kekeringan dan terjadi dehidrasi berlebih karena kekurangan cairan darah, atau sebaliknya, tubuh akan tenggelam karena kebanjiran cairan di dalam tubuh yang menumpuk dan tidak terbuang. Nomor 4, mengendalikan kadar gula darah. Maksudnya, fungsi ginjal sangat erat kaitannya dengan produksi hormon insulin dan adrenalin. Lalu, apa fungsi kedua hormon tersebut? Jika insulin bekerja untuk menstabilkan kadar gula yang tinggi, maka adrenalinlah yang bertugas untuk meningkatkan kadar gula darah jika jumlahnya terlalu rendah. Yang kelima, menjaga kesehatan tulang. Maksudnya, ginjal juga memiliki kaitan kuat dengan tulang. Fungsi ginjal lainnya adalah turut memproduksi kalsitriol, zat yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga jumlah kalsium dan fosfat. Yang keenam, membentuk urin. Hal ini sudah banyak diketahui oleh orang. Ginjal merupakan organ yang erat hubungannya dengan fungsi pembentukan urin. Urin yang pada umumnya terjadi dari air, urea, dan amonia, berisi zat dan senyawa buangan yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nomor 7, memproduksi sel darah merah. Maksudnya, sel darah merah yang diproduksi di sumsum tulang ternyata diatur oleh organ ginjal.
Ginjal akan mengeluarkan hormon yaitu eritropoietin yang berguna untuk merangsang produksi sel darah merah di dalam sumsum tulang. Yang terakhir nomor 8, mengatur produksi vitamin D. Maksudnya ginjal juga mengatur produksi vitamin D. Umumnya manusia mendapatkan vitamin D dari sinar matahari atau vitamin lainnya. Akan tetapi vitamin D tersebut masih dalam bentuk tidak aktif. Ginjal berfungsi mengubah bentuk tidak aktif vitamin D tersebut menjadi sebuah zat bernama kalsitriol yang merupakan bentuk aktif dari vitamin D tersebut. Jadi, fungsi ginjal juga sebagai penghasil vitamin D aktif atau kalsitriol. Kalsitriol sendiri sangat penting dalam penyerapan kalsium untuk tulang. Selanjutnya, saya akan membahas dengan materi selanjutnya yaitu arteriole afferent, yaitu pada arteriole afferent dekat dengan badan Malpighi terdapat sel-sel juxtaglomeruler yang merupakan modifikasi otot polos berfungsi menghasilkan enzim renin. Sedangkan enzim renin berfungsi yaitu mengaktifkan angiotensinogen menjadi angiotensin. Selanjutnya angiotensin oleh converting enzim diubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 berfungsi merangsang sekresi hormon aldosteron dari korteks adrenal. Aldosteron berperan meningkatkan reabsorpsi ion Na dan klorida pada tubulus contortus distal. Selanjutnya nefron, yaitu tiap ginjal tersusun atas unit struktural dan fungsional dalam pembentukan urin yang dinamakan nefron atau nepron. Tiap nefron terdiri atas bagian yang melebar yang dinamakan corpuscula renalis atau badan Malpighi. Tubulus contortus proximal lengkung Henle serta tubulus contortus distal. Selanjutnya corpuscula renalis. Corpuscula renalis terdiri atas glomerulus dan dikelilingi oleh kapsula Bowman. Selanjutnya glomerulus. Glomerulus merupakan anyaman pembuluh darah kapiler yang ruwet dan yang merupakan cabang dari arteriole afferent. Pada permukaan luar kapiler, glomeruli menempel sel berbentuk spesifik dan memiliki penjulur-penjulur yang disebut podosit atau sel kaki. Antara sel-sel endotel kapiler dan podosit membentuk struktur Handout mikroskopi. Anatomi sistem ekrasi 2 kontinum yang berlubang-lubang memisahkan darah yang terdapat dalam kapiler dengan ruang kapsuler. Podosit berfungsi membantu filtrasi cairan darah menjadi cairan ultrafiltrat atau yang bisa disebut dengan urin primer. Cairan ultrafiltrat ditampung di dalam ruang urin, yaitu ruang antara kapiler dengan dinding kapsula Bowmani, dan selanjutnya mengalir menuju tubulus contortus proximal. Komposisi kimia cairan ultrafiltrat hampir sama dengan plasma darah. Selanjutnya makula densa, yaitu makula densa merupakan bagian dari tubulus contortus distalis yang melalui daerah di muka kapsula Bowmani terdiri atas sel-sel yang nampak meninggi. Nuklei berderet rapat dan berbentuk sferis. Makula densa berfungsi untuk reseptor tekanan osmotik atau yang sering disebut dengan osmoreseptor. Pembentukan urin. Proses pembentukan urin meliputi ada 3. Yang pertama filtrasi glomerulur, yang kedua reabsorpsi tubulur, yang ketiga sekresi tubulur. Selanjutnya ekskresi oleh ginjal memiliki peranan. Untuk yang pertama memelihara keseimbangan air, yang kedua memelihara keseimbangan elektrolit, yang ketiga memelihara pH darah, yang keempat mengeluarkan sisa-sisa limbah metabolisme yang merupakan racun bagi tubuh organisme. Selanjutnya ureter. Pada bagian superficial terlihat sel-sel yang bentuknya seperti payung
atau sisi atas lebih lebar dari sisi bawah, dan sel-sel lapisan bawah berbentuk poligonal. Tunika mukosa ureter membentuk lipatan-lipatan longitudinal dengan epitelium transisional. Lamina propria tipis tersusun atas jaringan pengikat longgar dengan pembuluh darah limfe dan serabut syaraf. Tunika muscularis tersusun atas stratum longitudinal, stratum circular. Tunika serosa tersusun atas jaringan ikat longgar tipis. Jaringan lemak lamina propria tipis tersusun atas jaringan pengikat longgar dengan parfia dengan pembuluh darah, limfe, dan serabut syaraf. Selanjutnya yaitu kandung kemih dan saluran urin. Kandung kemih dan saluran urin menyimpan urin yang dibentuk dalam ginjal dan mengalirkan keluar kaliks pelvis, ureter, dan kandung kemih mempunyai struktur dasar histologis yang sama. Dinding ureter lambat laun menjadi lebih tebal bila makin mendekati kandung kemih. Mukosa organ-organ ini terdiri atas epitel transisional dan lamina propria. Organ-organ ini terdapat selubung otot polos yang padat dan bergelombang. Mungkin sekian dulu dari materi yang telah saya bahas. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.